sampai kitab-kitab pelajaran tauhid di negeri kita ini pun masuk terkena racun-racun dari Mu'tazilah dan Jahmiyah. Bahkan tidak ada bedanya, persis seperti apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah. Saya membaca salah satu kitab dari salah seorang tokoh atau pembesar ulama di sini, yaitu Kiai Haji Sirajuddin Abbas, dengan kitabnya I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan tegas dia mengatakan bahwa yang dimaksud istiwa adalah istaulah, menguasai. Ini pada hakikatnya adalah perkataan Mu'tazilah dan Jahmiyah, tapi di awal kitabnya dan judulnya I'tiqad, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi isinya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Karena itu di kitab saya namakan beliau adalah salah seorang pembesar pembawa bendera Jahmiyah di negeri kita ini. Ini Jahmiyah. Mu'tazilah perkataannya mengatakan istiwa, istaulah. Oleh karena itu seluruh ahlu sunnah dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'un tabi'in mengatakan istiwa, bersemayam yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan serta ketinggian Rabbul Alamin. Jadi merupakan fitrah. Apabila kita kaum muslimin khusus di negeri kita ini semuanya, atau katakanlah sebagian besarnya, meyakini Rabbul Alamin, Rabbul Arshil Azim, istiwa, zatnya berada di atas arsy yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya dari sekalian makhluknya. Dia tidak terikat dengan arsy, dia berada di atas sekalian makhluknya. Maka Allah akan menurunkan barakahnya pada kita. Karena ini merupakan akidah yang sangat agung, yang sangat besar sekali. Karena berbicara langsung tentang zat Allah Jalla wa'ala, yang semuanya kita meyakini adanya zat Allah. Bahkan orang-orang kafirin dan musyrikin pun mengimani adanya zat Allah. Karena tauhid rububiyah merupakan tauhid fitriyah, fitrah pada setiap manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir ke dunia atas dasar fitrah al-Islam. Fa'aballahu yumawwidani aw yunasrani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang merubah dia, menjadikan dia Yahudikah, Nasranikah atau Majusikah. Dan tentang istiwa Allah 'alal 'arsy, itu fitrah yang Allah fitrahkan atas setiap makhluknya. Baik secara taat maupun terpaksa. Lihat dengan mata kepala kita, dengar dengan kedua telinga kita ketika orang-orang kufar dan musyrikin berdoa, ya Tuhan, kemana dia mengangkat kepalanya? Katakan kepada saya, kemana dia mengangkat kepalanya? Ya Tuhan. Itu kafirin dan musyrikin. Oleh karena itu alamat sesatnya yang diajarkan Mu'tazilah dan Jahmiyah, yang menghilangkan sifat istiwa Allah, istiwa'nya Rabbul Alamin di atas arsy. Lihat akibat dari firqah yang sesat ini.
Itu ditulis, diajarkan di pesantren-pesantren. Saya kira saudara-saudara yang pernah menjadi santri tentu mengetahui persis apa pelajaran sifat 20. Termasuk saya dulu juga belajar. Saya tanpa terkecuali belajar. Karena saya duduk di madrasah, saya duduk di pesantren, jadi santri, diajarkan sifat 20. Hafal, semua kita hafal. Sekarang nggak hafal lagi itu kalau diurut seperti itu. Iya, hafal semua karena tesnya ujian seperti itu. Itu akidah disodorkan seperti itu. Tidak pernah diajarkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, di mana Al-Qur'an mengulang-ulang. Allah berfirman di awal surat Thaha kan, ayat berapa? Ayat 5 ya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas 'arsy, dia bersemayam. Kemudian di 6 tempat diulang-ulang Allah berfirman setelah Allah memberitahukan dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia bersemayam di atas 'arsy. Di 6 tempat di dalam kitabullah. Kemudian ayat-ayat yang mengulang-ulang bahwa Allah fis sama, amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, am amintum man fis sama ay yursila 'alaikum hasiba. Apakah kamu merasa aman kepada zat yang ada di mana? Man fis sama, yang ada di atas langit. Rusaknya pemahaman Mu'tazilah dan Jahmiyah merubah lafaz huruf man itu ganti dengan malaikat, bukan Allah. Ini tahrif, merubah kitabullah, merubah makna kitabullah, seperti perbuatan Yahud yang merubah Taurat dan Injil. Mereka mengatakan man di sini bukan Allah tapi malaikat. Padahal Ahlus Sunnah mengatakan man Allah, berarti Allah fis sama, huruf fi bermakna ala sama. Apakah kamu merasa aman? Apakah kamu merasa aman pada zat yang ada di atas langit yang akan menenggelamkan kamu bersama bumi, tenggelamkan semua? Jadi menenggelamkan kamu ke dalam bumi. Ataukah kamu tetap merasa aman pada zat yang ada di atas langit yang akan menurunkan hujan batu kepada kamu? Sanggupkah malaikat mempunyai kekuasaan seperti itu? Tidak sanggup. Allah dan ayat-ayat yang lain yang begitu banyak. Karena itu yang pertama kali menolak, membantah Allah ada di atas langit zatnya Fir'aun. Musa memberitahukan kepada Fir'aun Allah ada di atas langit. Lalu Fir'aun meminta kepada menterinya Haman untuk dibuatkan menara yang tinggi. Dia mau melihat Tuhannya Musa. Saya kira Musa ini berdusta, bohong. Jadi yang pertama kali mendustakan bahwa zat Allah ada di atas arsy yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, Fir'aun. Yang sesudahnya mengikuti sunnahnya Fir'aun. Ini akidah yang sangat agung, akidah yang besar, yang harus kita ajarkan kepada kaum muslimin. Aina Allah, Allah fis sama. Saya pernah menghadiri majlis Syekh yang mulia, Syekhul Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan di Masjidil Haram pada tahun 98.
beliau mengajarkan seperti satu akidah yang besar. Kemudian beliau mengeraskan suaranya di Masjidil Haram itu dengan pengeras suara. Beliau mengatakan, "Aina Allah?" Maka seluruh kaum muslimin menjawab yang mendengar, "Fis sama." Bergetar hati kita, "Aina Allah fis sama." Diajarkan akidah yang besar, dan itu yang diajarkan oleh warasatul anbiya. Kalau kita kaum muslimin meyakini negeri kita ini, Indonesia yang kita cintai, akidah yang besar ini, yang sangat agung ini, yang berbicara tentang zat Allah, Allah akan turunkan rahmatnya dan barakahnya kepada kita, dan Allah akan tinggikan kita, dan Allah akan muliakan kita. Karena kita tahu bahwa kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan kita tahu bahwa Allah bersemayam istiwa di atas arsy. Tidak seperti seorang muslim yang beribadah kepada Allah, dia tidak tahu di mana Rabbnya. Dia nyembah Allah, ketika ditanya aina Allah, di mana Allah, tidak tahu. Tetapi hadis yang mulia ini, hadis jari ini, yang dikeluarkan oleh sejumlah para imam semuanya, hampir semuanya para imam meriwayatkan hadis jariyah ini. Hadis jariyah ini, ya, Imam Muslim, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Dawud, dan semuanya belasan imam sangat dibenci dan tidak mau didengar oleh ahlul bid'ah. Mereka langsung menolak. Ini hadis tertolak, ini bukan hadis, tanpa pembuktian yang lainnya. Lihat, ini akibat apa? Akibat kesesatan firqah. Kemudian firqah-firqah sesat yang lain seperti firqah besar Sufi bersama tasawuf. Yang Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau seseorang belajar tasawuf di waktu pagi, kalau tidak salah, maka di waktu siang atau petang, waktu siang, dia telah menjadi orang yang ahmaq. Ahmaq apa kalau kita terjemahkan? Dungu. Dungu. Tahu dungu? Ahmaq. Orang belajar tasawuf di waktu pagi, di waktu siang, sampai siang, dari pagi sampai siang. Kalau saya tidak salah ingat seperti ini. Bagi kitab ini ada saya terangkan, guys. Maka dia akan menjadi orang yang paling dungu. Bagaimana kalau dia belajar sampai sore? Bagaimana kalau dia duduk di madrasah tasawuf? Itu kata Imam Syafi'i. Orang boleh marah, jangan kepada saya, pada Imam Syafi'i saya sana. Saya yang nukil. Berkata Imam Syafi'i, kalau seorang belajar tasawuf di waktu pagi, maka pada waktu siang dia telah menjadi orang yang paling dungu. Bodoh. Kenapa demikian? Karena tasawuf dibina atas dasar kejahilan. Maka bermacam-macam ajaran tasawuf yang kita kenal di negeri kita ini dengan nama tarekat, yang asalnya berbahasa Arab tariqah, jalan atau tariqah, satu perjalanan yang ditempuh. Maka masing-masing dari tasawuf ini pun berkelompok-kelompok, karena perlu kita mengetahui bahwa setiap firqah akan berpecah lagi berkelompok-kelompok.
Misalnya Khawarij, kita berbicara tentang Syiah, maka Syiah berpecah belah menjadi berfirqah-firqah. Kita berbicara tentang Khawarij, Khawarij berpecah belah menjadi berfirqah-firqah. Kita masuk lagi kepada Mu'tazilah, maka Mu'tazilah bercerai-berai menjadi berfirqah-firqah. Demikian juga Jahmiyah, demikian juga Murji'ah, demikian juga Tasawuf. Bercerai-berai di dalamnya menjadi bertarekat-tarekat. Maka kita kenal ada tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Qadiriyah, dan lain-lain tarekat. Banyak, terlalu banyak, ratusan jumlahnya. Ini semua berada di dalam kejahilan menurut Al-Imam Asy-Syafi'i. Jauh dari ilmu, karena ilmu qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Itu ilmu. Ilmu apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Ilmu. Di luar itu bukan ilmu. Semua ilmu diambil dari situ. Diambil dari kitab Allah, diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil dari perkataan berijma para sahabat. Oleh karena itu, seluruh perkataan dan perbuatan manusia, lahir dan batinnya, ditimbang, ada mizannya oleh 3 perkara ini: Al-Kitab, As-Sunnah, dan ijma sahabat. Siapa saja perkataan dan perbuatan yang menyalahi ketiga perkara ini atau salah satunya, maka tertolak lagi. Maka kelompok tasawuf bersama orang-orang sufinya begitu banyak. Firqah Tabligh masuk dalam kelompok tasawuf. Bahkan salah satu firqah terbesar saat ini di dunia. Dia masuk ke dalam kelompok Sufi Turuqiyah. Kemudian muncul firqah-firqah yang baru pada abad ke-20. Firqah-firqah pergerakan. Harakiyah, Hizbiyah, Siyasiyah. Siyasiyah bahasa Arab siyasah, bukan sia-sia bahasa Indonesia. Sia-sia itu bahasa Arab, artinya siasah, politik. Bukan sia-sia bahasa Indonesia. Tak paham kan dia? Tak paham. Harakiyah, Hizbiyah, Siyasiyah, siasah politik, kelompok pergerakan, kelompok Hizbiyah, dan kelompok politik. Lalu ada orang tanya, apakah saudara melarang Islam melarang politik? Tidak, tidak ada yang melarang. Siasat syar'iyah ada dalam Islam. Para ulama kita telah menulis tentang itu dari zaman ke zaman, dari dahulu sampai sekarang. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala punya kitab dengan judul As-Siyasah Syar'iyah, yang kemudian disyarahkan, diluaskan, dibentangkan lebih luas lagi oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Syarah kitab As-Siyasah Syar'iyah. Dan para ulama berbicara tentang siasah dari mulai para sahabat al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tapi siasah syar'iyah, bukan siasah syaitaniyah. Yani siasah yang tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum pergerakan ini muncul pada awal abad ke-20, ketika runtuhnya Daulah Islamiyah Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah runtuh, maka sebagian pemuda bangkit untuk mengembalikan Islam, mengembalikan Islam kepada kejayaannya.
Tetapi pemuda-pemuda ini pertama bukan orang yang berilmu, dan tidak pernah disaksikan oleh ahli ilmu bahwa dia berilmu, kecuali semangat juang. Tapi semangat saja tidak cukup. Berapa banyak dengan semangat saja, hanya bermodalkan semangat saja, tertumpahlah darah, hilanglah harta, hilanglah keamanan, hanya modalnya semangat dan keberanian. Maka pemuda-pemuda ini kemudian membuat kelompok, mempersatukan kaum muslimin dengan nama Ikhwanul Muslimin, di bawah pimpinan pendirinya Hasan al-Banna. Beliau pemuda yang penuh semangat, bergairah untuk memperjuangkan Islam, tetapi bukan ahli ilmu. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan dia orang alim atau ulama, enggak ada. Nah, di sini dimulainya muncul kelompok pergerakan Harakiyah, Hizbiyah, Siyasah, mempersatukan kaum muslimin, mempersatukan kaum muslimin. Maka mereka membuat dasar-dasar atau manhaj yang dipegang terus. Di antaranya adalah kita saling tolong-menolong, saling membantu satu dengan yang lain apa yang telah kita sepakati, dan kita saling memberikan uzur apa yang kita perselisihkan. Maka manhaj ini menghancurkan ilmu dari awal sampai akhir, menghancurkan al-amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Tidak ada furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itu seluruh manhaj, seluruh firqah bergabung kepada firqah ini. Diadakanlah pendekatan dengan Syiah. Maka orang-orang Syiah yang ada di Mesir masuk menjadi Ikhwanul Muslimin. Orang-orang Ikhwanul Muslimin yang ada di Iran masuk menjadi Syiah. Begitulah. Ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, berbagai macam masuk. Bahkan pendekatan pun dilakukan kepada orang-orang al-Yahud dan Nasara. Sehingga Hasan al-Banna mengatakan, ini termaktub di kitab-kitabnya, bahwa peperangan kita dengan Yahudi bukan perang agama, tapi perang masalah tanah, negeri. Maka perkataan beliau ini kemudian dihadapkan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, meminta kepada ulama besar ini untuk menanggapinya, apakah perkataan ini Islami, syar'iyah atau batil. Maka Syekh mengatakan ini perkataan yang sangat buruk sekali, karena peperangan kita dengan Yahudi adalah atas dasar din, bukan semata-mata perampasan tanah. Tapi Hasan al-Banna sendiri mengatakan seperti itu. Karena itu bergabung jugalah orang-orang Nasara ke markaz Ikhwanul Muslimin ketika itu, menjadi wakilnya, sekretaris dan lain sebagainya, persis seperti pada zaman setelahnya.
Nah kemudian pada perjalanannya Ahzab ini, Hizbiyah ini, Harakah ini bercerai berpecah. Maka jadi beragamlah. Tadinya Hizbut Tahrir tidak bergerak di bidang siasah politik, jadi bergerak di bidang politik. Maka tadi dia muncul di Mesir, kemudian berkembang ke Jazirah Arab dan sampai ke Pakistan dan sampai ke Indonesia. Muncullah di Indonesia seperti NII, Negara Islam Indonesia. Muncul lagi seperti kaum-kaum pergerakan yang lain. Sampai pada hari ini Hizbiyah begitu banyak. Orang-orang membuat organisasi keagamaan atas nama din, maka mereka berbuah-buah, bersekte-sekte, beraliran-aliran. Ya, terlalu panjang kalau saya berbicara tentang Hizbiyah yang dibatasi oleh waktu yang nanti akan kita bersoal jawab. Ini firqah yang muncul pada akhir zaman, yang barangkali belum pernah ada pada zaman dahulu. Muncul firqah ini, firqah Harakiyah Hizbiyah. Apakah yang dimaksud dengan Hizbiyah? Hizbiyah adalah membuat satu kelompok atas nama din, agama, atas dakwah din. Ditegakkanlah al-wala wal-bara atas dasar kelompok ini. Al-wala wal-bara, loyalitas dan berlepas diri kepada seseorang, ditegakkan atas dasar kelompok itu. Maka pada hakikatnya semua firqah pun hizbiyah. Semua firqah pun hizbiyah. Karena mereka mengajak manusia kepada kelompoknya. Adakah seorang khawarij mengajak manusia kepada kelompok sufi? Tidak pernah terjadi. Adakah seorang khawarij mengajak manusia, hendaklah engkau masuk saja ke kelompok sufi? Tidak pernah. Atau adakah kelompok tasawuf sufi mengatakan masuk saja ke kelompok khawarij? Tidak juga pernah, paling anti mereka bahkan. Atau adakah kelompok Mu'tazilah memerintahkan untuk masuk ke kelompok sufi? Tidak. Dia, mereka membuat kelompok, mereka membuat aliran sekte atas nama din semuanya. Nah, pada abad ke-20 perkembangan itu lebih menjadi-jadi, dengan tujuan adalah untuk mengembalikan daulah Islamiyah, runtuhnya khilafah Islamiyah, sehingga seluruh energi dihabiskan untuk menegakkan daulah Islamiyah. Padahal daulah Islamiyah itu sudah ada, yang dalam arti negeri-negeri Islam, bilad kaum muslimin, negeri-negeri Islam bertebaran di permukaan bumi, tinggal memperbaikinya. Dari sini kita mengetahui perbedaan yang sangat mendasar sekali antara dakwah al-anbiya wal mursalin dengan dakwah firqah-firqah sesat dari kaum Harakiyah Hizbiyah. Dakwah al-anbiya wal mursalin mengajak manusia kepada tauhidullah, agar mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya, berpegang dengan kitabnya. Ya. Berpegang dengan kitabnya, mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperbaiki dan mendidik manusia. Orang yang dirubah
Adapun kaum pergerakan yang muncul pada abad ke-20 ini adalah sistemnya yang akan dirubah. Dan ini adalah menjalani dakwah al-anbiya wal mursalin. Karena dakwah pada Nabi dan Rasul merubah orang yang terlebih dahulu. Didakwakan orang ad-da'wah ila Allah. Agar tersebar dakwah Allah di permukaan bumi, agar tersebar kalimat tauhid dan tegaknya kalimat tauhid di permukaan bumi. Dakwah kaum hizbiyah harakiyah merubah sistem terlebih dahulu, baru karena itu mereka akan berbenturan dengan orang-orang yang membuat sistem. Maka terjadilah kemelut di Mesir ketika itu. Penguasa Mesir merasa tidak senang kepada Ikhwanul Muslimin, maka terjadi penganiayaan terhadap tokoh-tokohnya, dan terjadi pertumpahan darah dari kaum muslimin. Tertumpah darah dari kaum muslimin. Hasan al-Banna dibunuh, Said Qutb digantung, Abdul Qadir al-Audah digantung juga. Sebagian melarikan diri dari penjara Jamal al-Nasr. Ya. Karena akan berbenturan, dan caranya tariqahnya tidak mengikuti tariqah, yakni cara-cara manhajiyah yang didakwakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Demikian juga dengan negeri-negeri lain, di Pakistan, di Aljazair, di Indonesia. Ya. Karena itu para ulama menasihati kembali kepada manhaj yang hak, kembali kepada manhaj yang hak. Karena perjuangan yang seperti ini menyalahi pertentangan dengan manhaj para nabi dan rasul, dengan manhajnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dengan manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, dengan manhajnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama, para imam yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman sampai hari ini dan seterusnya. Alhamdulillah sebagian dari mereka berubah manhaj. Karena kaum pergerakan ini berjalan hampir 1 abad lamanya dalam kelelahan dan kejenuhan yang luar biasa. Belum lagi pertengkaran yang terjadi. Iya, waktu yang singkat ini selesaikan dulu sampai di sini pembahasan, dan saya akan insyaallah menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya jawab, mampu saya jawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu Laisa Abdullah, ana seorang thalibul ilm yang masih sangat-sangat baik dan jahil. Ana pernah mendengar dari sebagian orang yang katanya kita berkebaikan. Mereka mengatakan
bahwa menjamurnya jamaah-jamaah Islamiyah sekarang ini adalah fenomena yang sehat, dan jamaah-jamaah tersebut menegakkan pilar-pilar Islam dalam bidangnya masing-masing. Jika kita menghendaki ilmu, ambillah dari salafiyun. Jika kita menghendaki jihad, ambillah dari jamaatul jihad. Kalau kita ingin politik, ambillah dari ikhwanul muslimin. Kalau kita menghendaki manajemen hati, ambillah dari jamaah tabligh. Mereka mengkiaskan kondisinya seperti orang-orang yang sakit matanya. Tentunya ia tidak berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf. Begitu juga sebaliknya. Apakah ucapan seperti dapat dibenarkan dan bagaimana anak harus bersikap? Mohon nasihat itu. Apa yang dikatakan oleh orang ini, yang dibawakan oleh penanya, bahwa menjamurnya jamaah-jamaah Islamiyah sekarang ini adalah fenomena yang sehat. Wahyu atau ra'yu? Ra'yu. Apa kata wahyu? Apa kata wahyu? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Beda apa tidak? Bertolak belakang antara wahyu dengan ra'yu. Wahyu memerintahkan kepada kita wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang eratlah kamu dengan tali Allah, dinullah, alkitab was sunnah, ada fahmi salafil ummah. Harus saya tafsirkan seperti itu sebagaimana para mufassirin menafsirkannya. Bihablillah, bidinillah. Dinullah al-Islam. Al-Islam adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tahu tentang Islam, ilmunya, amalnya, dan dakwahnya para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Jami'a, semuanya satu. Wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai, berpecah belah. Jadi bukan sehat, tapi sakit. Kemudian, dan jamaah-jamaah tersebut menegakkan pilar Islam dalam bidangnya masing-masing. Ini adalah kejahilan. Ra'yu yang jahil. Kalau kita katakan apa yang mereka tegakkan, perlu apa kita? Hujjah. Perkataan ini sering diucapkan dan beredar di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, jika kita menghendaki ilmu, ambillah dari salafiyun. Berarti salafiyun berilmu. Ini adalah persaksian besar. Kita wajib belajar kepada siapa? Orang yang berilmu. Ilmu di atas segala-galanya. Al-ilmu qabla al-qawl wal 'amal. Allah memulai dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Di perkataan ini ada haknya tentang ini, sebagiannya batil. Berarti salafiyun hanya berilmu, tidak beramal, tidak berjihad, tidak ini dan ini. Ilmu saja. Ini sama dengan orang Yahudi. Yahudi berilmu, tidak beramal. Jika kita menghendaki jihad, ambillah dari jamaatul jihad. Siapa jamaatul jihad? Berarti jamaatul jihad tidak berilmu. Bolehkah kita belajar kepada orang yang tidak berilmu?
Jihad itu kita ketahui atas dasar ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun." Jangan engkau tetapkan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu. Bagaimana kita akan mengambil mengikuti orang-orang yang bodoh yang tidak berilmu? Kan begitu. Kalau kita ingin politik, ambillah dari Ikhwanul Muslimin. Pun tidak ada ilmu. Karena di sini tidak diperintah untuk mengambil ilmu dari Ikhwanul Muslimin. Berarti mereka tidak memiliki ilmu. Yang kedua, apa siasahnya politiknya? Kalau kita menghendaki manajemen hati, ambillah dari Jamaah Tabligh. Ini akan gampang kita balik-balikan kalau kita mau seperti itu, tapi tidak habis-habisnya. Cukup bagi kita mengatakan bahwa perkataan ini batil. Karena seluruh perkataan ini ra'yu, bukan wahyu. Salah satu asas para a'immah yang dahulu, para salafun salih, selalu membawa diri mereka dan orang lain kepada wahyu, bukan kepada rahyu. Sehingga Imam Ahmad ketika berhadapan dengan tokoh Mu'tazilah, ketika berdebat di hadapan khalifah, maka Imam Ahmad selalu mengatakan kepada pembesar Mu'tazilah ini, berikan kepada saya wahyu, bukan ra'yu, wahyu. Qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Maka orang Mu'tazilah itu tidak bisa menjawab pertanyaan permintaan yang sekaligus pertanyaan dari Imam Ahmad. Yani saya tidak mau masuk ke dalam ra'yu, tapi berikan alasanmu berdasarkan wahyu. Wahyu, bukan ra'yu. Selalu Imam Ahmad diam. Setiap orang Mu'tazilah itu berbicara tentang ra'yu, mana wahyu? Begitu. Karena kita beredar bersama wahyu, qala Allah, qala Rasul. Tolong dijelaskan tentang penyimpangan firqah-firqah seperti LDI, JT, HT, NII. Orang kita senang singkatan kan. Sejauh manakah penyimpangan mereka? Soalnya mereka juga mengaku Ahlus Sunnah. Kan saya sudah bahas tadi, pengakuan semata tidak ada manfaatnya tanpa melihat keadaan atau hakikat yang sebenarnya. Inti dari kesesatan firqah semuanya adalah penyimpangan mereka dari manhaj, cara dan sikap beragama yang benar. Itu dari manhaj para sahabat. Mereka mempunyai manhaj sendiri. Mereka menerjemahkan dan menafsirkan Islam sesuai dengan terjemahan dan tafsiran mereka. Itu dia. Menurut saya begini, menurut saya begini. Lihat pertanyaan yang pertama. Ini kan menerjemahkan, menafsirkan Islam sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan pemahamannya. Lihat kalimat yang dibawakan oleh penanya. Soal yang pertama, kalau kita mau ambil ilmu, ambil dari sini, jihad ambil dari sini. Itu menafsirkan tentang dakwah atau tentang Islam sesuai dengan tafsiran. Demikian juga LDI mempunyai tafsiran lain tentang Islam. Islam adalah seperti mereka. Yang di luar mereka bukan Islam. Karena itu LDI menajiskan, mengkafirkan kita. Semua kita yang hadir di sini kafir dan najis. Bukan Islam. Beda dengan HT, beda dengan JT, beda dengan NI. Masing-masing mempunyai terjemahan dan tafsiran sendiri. Yang saya maksud terjemahan mereka tentang Islam, bukan terjemahan arti Islamnya ya. Terjemahan tentang ajaran Islam. Menurut saya ajaran Islam itu seperti ini. Menurut saya begini. Menurut saya jihad itu begini. Menurut saya semuanya menurut saya. Ini inti kesesatan seluruh firqah yang ada.
Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau ulama sudah menjelaskan tentang politik, bagaimanakah politik yang Islam yang sahih? Tadi saya sudah jawab. Yang dimaksud dengan politik Islam, as-siyasah syar'iyyah yang tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara bebas bersiasah, as-siyasah syar'iyyah selama tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan bersiasah? Saya, saudara, tidak. Al-ulama warasatul anbiya. Karena masalah siasah, masalah nawazil. Nawazil maksudnya perkara-perkara yang mendatang, yang menjadi persoalan umat, yang menjadi persoalan umat Islam, umat manusia, yang berkaitan dengan negara, yang berkaitan dengan negara muslim, dengan negara yang lain, yang berkaitan dengan sistem pengaturan di satu negeri. Al-umara dan ulama. Bukan setiap orang ikut berpolitik. Seperti kumpulan orang-orang yang duduk di warung kopi cerita politik. Ini kebodohan. Jadi siasah syar'iyyah, setiap siasah syar'iyyah, apa arti siasah? Siasah sistem pengaturan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Kan dari sini kita tahu yang berpolitik, bersiasah itu siapa? Al-umara dan al-ulama. Bukan setiap orang. Semuanya berpolitik, semuanya di bawah politik. Anak-anak bayi di bawah politik. Betul tak? Betul tak? Demo. Ibu-ibu, wanita-wanita muslimah, anak-anak yang masih pakai dorongan bayi, tahu tak? Di bawah mengiteri Monas atau apa tuh, bundaran HI, jalan demo Islami, demo tertib. Ini kebodohan, kejahilan. Ini bukan siasah syar'iyyah. Biar antum paham, saya udah secara ringkas. Kan pertanyaannya sini, kalau ulama sudah menjelaskan tentang politik, bagaimana ke politik Islam yang sahih? Bolehkah kita berpolitik? Nah, yang pertama, bagaimana ke politik Islam yang sahih? Tadi saya jawab, yang tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan ijma' sahabat. Ya, keluasannya tentu perlu kita duduk dalam satu majelis seperti ini, memberikan contoh-contohnya. Pertanyaan yang kedua, bolehkah kita berpolitik? Kitanya ini siapa? Saya, antum, nggak boleh. Tapi kalau kitanya ulama dan umara, iya. Al-Khulafa Ar-Rasyidin ketika memegang tampuk pemerintahan, mereka bersiasah. Dan pembesar-pembesar ulama bersiasah memberitahukan kepada umara, bukan menentang umara, bukan menjadi oposisi. Enggak. Jadi kita ini siapa? Kita ini. Harus umara, al-ulama, ulama wal umara. Yang memang keduanya ini siapa? Ulil amri. Ulil amri adalah yang mengurus manusia.
Sedangkan siasah syar'iyah adalah pengaturan, sistem pengaturan manusia untuk kemaslahatan manusia. Nah, mereka nanti berijtihad. Masa orang-orang kecil seperti kita ini yang bukan ahli ijtihad, bukan ahli fatwa, bukan ulama, bukan mufti, mau berpolitik? Allahu Akbar. Patut kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ini merupakan apa? Musibah besar. Musibah apa? Musibah kejahilan, musibah kebinasaan, musibah kerusakan yang melebar luas. Masa kita berpolitik? Ini ringkas. Barangkali permasalahan ini perlu dicatat dan akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang mungkin akan kita adakan satu muhadarah khusus berbicara tentang ini, insyaallah dari Allah. Apakah firqah-firqah yang 72 golongan telah keluar dari Islam semisal Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Sufiyah? Tidak, di kitab ini saya jelaskan. Karena Nabi SAW mengatakan sataftariqu ummati, akan berpecah belah umatku. Mereka semua yang 72 masih umatku. Karena itu sebagian ulama tidak memasukkan Syiah ke dalam 72 ini. Sebagian dari ulama, umumnya ulama salaf yang dahulu seperti Imam Ahmad dan yang sebelumnya yang sesudah beliau, tidak memasukkan Jahmiyah ke dalam kelompok yang 72 ini. Tapi selama mereka masuk ke dalam yang kelompok 72 ini, mereka muslim, tidak keluar dari Islam. Kalau kita keluarkan mereka dari Islam, kita telah menyalahi Alkitab dan Sunnah, dan kita justru masuk ke salah satu dari 72 kelompok ini, itu kelompok Khawarij. Karena itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, barang siapa yang mengatakan mereka ini kafir, keluar dari Islam, maka dia telah menyalahi Alkitab dan Sunnah dan ijma' para sahabat. Karena para sahabat tidak mengkafirkan Khawarij. Ali yang memerangi Khawarij tidak mengkafirkan Khawarij. Pertanyaan selanjutnya, pada saat ini sebagian besar ustaz di negara di negeri kita yang mengatakan dalam dakwahnya, kita tidak perlu memperbesar perbedaan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Kita harus mengutamakan ancaman dari kaum kufar. Bagaimana sebenarnya prioritas dalam berdakwah? Berdakwah tegak alal haq. Setiap yang menyimpang dari kebenaran diberitahukan. Apakah dia dari muslim atau kufar? Itu dakwah. Dakwah adalah menegakkan kebenaran. Apa al-amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar? Masing-masing ada hak. Saya ambil contoh. Orang-orang kufar, a'da'ul Islam, musuh-musuh Islam, jelas, nyata dan terang. Setiap muslim, selama mereka memiliki keimanan dan tidak terkena ajaran-ajaran kufar, syubhat-syubhatnya, mereka tahu persis ini Kristen, ini Yahudi, ini jelas, terang, mereka bukan Islam. Jadi kejahatan yang jelas, terang, nyata, mereka adalah musuh Islam. Oleh karena itu orang-orang kufar tidak sanggup merusak hati kaum muslimin pada zaman. Kemudian ketika mereka berhadapan langsung dengan kaum muslimin,
Paling-paling mereka hanya menguasai negeri-negeri kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, merampas harta benda kaum muslimin. Tetapi fikrah, keimanan, manhaj mereka tidak sanggup merubah. Kan begitu. Ingat waktu perang salib, dihancurkan kaum muslimin, dibunuh. Tapi manhajnya mereka tidak bisa bunuh. Tapi dengan Khawarij, selain Khawarij mengangkat pedang, membunuhi kaum muslimin, merampas hartanya, menumpahkan darah, juga mereka berdakwah mengajak pada kesesatannya. Orang-orang kufar telah diketahui dengan jelas mereka adalah musuh-musuh Islam. Tapi sebagaimana orang-orang munafikin, penyakit dari dalam itu lebih berbahaya dari penyakit luar. Tidak saya katakan bahwa orang-orang Islam ahli bid'ah lebih kufur, lebih sesat dari orang kafir. Tidak. Kalau kekufuran, orang kafir, telah keluar dari Islam, telah berada di luar Islam. Tetapi agar tidak ajaran Islam ini tidak menjadi seperti ajaran orang-orang kufar, maka orang-orang Islam yang merusak di dalamnya, yang mempunyai manhaj yang salah, harus diperbaiki. Kalau tidak, maka ajaran Islam seperti orang-orang kufar. Contoh penyembahan terhadap kubur, pemujaan terhadap kubur, meminta-minta, menyeru-nyeru kepada orang-orang yang telah mati, serupa dengan ajaran Nasrani, Ahlul Kitab. Maka termasuk memerangi orang-orang kufar adalah memerangi ajaran-ajaran yang masuk ke dalam Islam. Akankah kita diamkan saudara kita yang menyembah kuburan, meminta-minta kepada orang yang telah mati, tawaf di kubur, mengambil tanah kuburan, tabarruk, mencari barokah pada orang-orang yang telah mati, beristighosah, memohon kepada Allah agar beristighosah kepada jin dan syaitan, beristighosah kepada orang-orang yang telah mati, yang memohon kepada mereka agar dihindari dari bahaya yang akan mengenai mereka. Ini adalah kesyirikan yang luar biasa. Kita biarkan ini, jangan kita perbesar. Kalau kita biarkan, maka akan banyak ajaran-ajaran di luar Islam masuk dalam Islam. Biarkan terus, jangan diperbesar. Maka agama kita akan tinggal nama. Lihat dikembangkannya, mengucapkan selamat hari Natal dari orang Islam pada orang Kristen. Menurut sebagian orang Islam, gak apa-apa. Toh ini kan adat saja, tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Keyakinan kita tetap yakin. Kita biarkan ini, biarkan seluruh orang Islam, semua orang Islam, sebagian orang Islam mengucapkan selamat hari Natal tanpa diberitahukan. Ini perkataan justru sangat merusak Islam dan kaum muslim. Bagaimana cara kita untuk mempersatukan kaum muslimin? Kembali kepada agama kita, kembali kepada agama, kembali kepada Islam, kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan atas dasar menurut kita, tidak. Bukan atas dasar menurut saya, menurut antum, menurut kita, menurut mereka, tidak, tapi menurut salafus saleh.
begitu. Menurutnya ini atas pemahaman siapa? Di sini nanti pemisahan antara sesat dan tidak sesat. Ada kelompok yang mengaku bermanhaj salaf, tapi mereka berkeras menerapkan syariat Islam di negeri ini. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Sesuatu yang diinginkan seluruh kaum muslimin, kita hidup di negeri yang menerapkan hukum-hukum Islam secara kafah. Semua kaum muslimin menginginkannya. Hanya cara untuk mencapai, menuju ke sana, kita harus secara syariat juga. Kan kita mau menegakkan hukum Islam di negeri-negeri kaum muslimin. Harus kita menempuh cara secara syar'iyah. Jangan menempuh cara yang diharamkan atau tidak syar'i. Sama seperti kita semua ini bersemangat untuk memerangi kemiskinan, membantu saudara-saudara kita yang miskin. Mari kita tempuh cara rame-rame ngerampok dan balik. Boleh apa tidak? Walaupun tujuannya, tapi kita harus menempuh cara syariah. Mari kita bekerja, mari kita berusaha, kemudian memerangi kemiskinan yang ada pada kita dan pada saudara kita. Semuanya setuju, bagus, walillahil hamd. Tetapi harus ditempuh cara-cara syar'iyyah. Apa yang kita lakukan selama ini bukan syar'iyyah, tapi bid'ayyah. Bid'ah. Karena itu mulai dari sekarang kita harus melangkah dari min ke ilah, dari min ke ilah, minasyirki ila tauhid, dari syirik menuju kepada tauhid, minal bid'ah ila sunnah, dari bid'ah menuju kepada dari bid'ah menuju kepada sunnah. Minal haram ila halal, minal syarr ila khair, min dan ila, min dan ila, min dan ila. Ini istilah para ulama salaf yang kemudian dipopulerkan, dimasyhurkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi jami'an. Dan para ulama salaf membuat istilah min dan ila, min dan ila, dari dan kepada, dari yang merubah, memperbaiki, membuat kemaslahatan pada umat, dari tauhid menuju kepada dari syirik menuju kepada tauhid, dari bid'ah menuju kepada sunnah, dan begitu terus. Min ila, min ila. Kalau kita ke dan kepada, dari dan kepada. Ya, kita ingin menegakkan syariat Islam di negeri-negeri kaum muslimin, maka harus kita tempuh cara yang syar'iyyah. Kemudian kembali lagi pertanyaannya, kita ini siapa? Sama seperti tadi yang berpolitik. Yang berpolitik kita ini siapa? Demikian juga yang akan merubahnya. Kalau bentuknya itu negara, negeri, siapa? Saya, antum, atau ustaz-ustaz, para dai, para mubarik, para penceramah? Tidak. Siapa yang merubahnya? Siapa yang merubahnya? Al-umara. Umara berubah karena mendapat hidayah dari Rabbul Alamin. Umara berubah karena dakwah al-ulama. Ulama yang memberikan penjelasan. Didakwahkan. Bukan saya, bukan antum, bukan, yang mempunyai kewibawaan di hadapan umum. Umara yang mengerti tentang din, yang mampu menjawab segala syubhat yang ada di kepala manusia, yang menentang hukum-hukum Allah. Itu hanya ulama.
Saya antum nggak bisa menjawab syubhat mereka. Malah jangan-jangan kita masuk ke dalam syubhat mereka. Akhirnya karena bodoh kita menempuh cara-cara yang tidak syar'i. Bukan kita menasihati ulama, menasihati umara, malah kita mencaci maki umara. Akhirnya terjadi pertikaian, pertengkaran yang tidak ada habis-habisnya. Walhasil, apa yang selama ini kita tegakkan bukan syar'iyah, tapi bid'ahiyah. Para sahabat telah berpecah belah sepeninggal Rasulullah SAW. Dusta, bohong. Seperti perpecahan antara Muawiyah dan Ali. Dusta, bohong. Sedangkan kita diberita untuk mengikuti sahabat. Kubu mana yang harus kita ikuti, Muawiyah atau Ali? Ini kejahilan yang luar biasa. Kebohongan plus kejahilan. Tidak pernah sahabat berpecah belah. Tidak pernah sahabat berpecah belah. Enggak ada. Ada kubu, enggak ada. Enggak ada. Yang ada perselisihan ijtihadiyah. Sama seperti perselisihan para ulama. Batal tidak wudu ketika menyentuh perempuan. Sebagian mazhab mengatakan batal, sebagian lagi tidak batal. Apa para ulama itu berpecah belah? Tidak. Demikian juga antara Ali dan Muawiyah, ijtihadiyah, tidak berpecah belah dalam agama. Semuanya mereka mengatakan Ar-Rahman wal 'arsy istawa. Semuanya mereka meyakini adanya takdir Allah. Semuanya mereka meyakini bahwa manusia punya usaha, punya ikhtiar, pilihan. Semuanya mereka meyakini bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh Allah, dan hambalah yang mengerjakannya, dan hamba mempunyai hak untuk memilih. Adapun Mu'tazilah mengatakan bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh hamba, bukan oleh Allah. Ini sesat dan menyesatkan, karena menafikan takdir Allah Jalla wa'ala. Ya? Para sahabat semuanya meyakini adanya azab dan nikmat kubur. Para sahabat semuanya yang berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Adakah Ali mengatakan Muawiyah sesat, keluar dari manhajnya? Tidak. Demikian juga sebaliknya? Tidak. Tapi perselisihan ijtihadiyah, yang kedua-duanya menurut Ahlus Sunnah berijtihad dan mujtahid, yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Bukan perpecahan dini yang manhaj atau akidah. Yang kita bicarakan perpecahan, perselisihan yang disebut dalam hadis itu perselisihan manhajiyah dan perselisihan akidah. Perselisihan manhaj dan perselisihan al-aqidah. Apakah khawarij pada zaman sekarang ini ada di Indonesia? Terlalu banyak. Bagaimana hukum mereka yang suka berdakwah untuk menentang pemerintah? Itu salah satu syubhat khawarij. Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh. Apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan. Karena ini kita menyalahi perintah Rabbul Alamin yang memerintahkan kepada kita untuk taat kepada ulil amri.
Dan kita tidak boleh keluar dari ketaatan kepada ulil amri. Dalam arti tidak boleh keluar dari kekuasaan mereka, dari ketaatan umum kepada mereka. Tapi kalau sebagian perintah mereka memerintahkan maksiat kepada kita, menyalahi nas Alkitab dan Sunnah, maka kita tidak boleh mengikutinya dan tidak boleh mendengarnya. Tetapi tidak boleh mengikuti, tidak boleh mendengar, bukan berarti kita keluar dari pemerintahan, bukan berarti kita mengangkat senjata kepada pemerintah, bukan berarti kita memberontak lalu menentang, mencaci maki. Tidak, tetap berada dalam kekuasaan ulil amri. Dia baik atau tidak baik. Karena Islam ajarnya selalu memelihara, mementingkan kemaslahatan umum dan kemaslahatan yang lebih besar, dan mencegah mudarat yang lebih besar walaupun ada manfaatnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan judi dan khamr dan judi itu ada manfaatnya? Iya kan? Allah katakan begitu kan? Ada manfaatnya. Tetapi dosa keduanya lebih besar. Yakni kerusakan yang ditimbulkan oleh keduanya lebih besar. Apa lebih besarnya? Khamr akan menimbulkan kejahatan yang lain. Walaupun dalam sebagiannya ada manfaat. Misalnya orang jadi berani, orang jadi tegar, orang jadi percaya diri. Judi ada manfaatnya, orang bisa kaya. Kan banyak orang yang kaya dari judi. Jadi gak benar perkataan gak ada yang kaya dari judi. Menyalahi kenyataan. Itu orang-orang yang buka perjudian, tentu kan pengen kaya. Cari duitnya dari mana? Dari judi. Hah? Jadi manfaatnya ada, tapi kerusakannya jauh lebih besar, sehingga seolah-olah manfaatnya itu hilang. Nah, Islam mencegah mudarat yang lebih besar dari manfaat. Begitu. Ini yang sifatnya umum, kan tidak berbicara antar pribadi, tapi yang sifatnya umum. Memberontak kepada pemerintah, meruntuhkannya, kerusakannya akan lebih besar, jauh akan membuat kekacauan. Karena itu tidak dibenarkan. Lalu orang bertanya, bagaimana kita menegur pemerintah? Ada caranya dalam Islam diatur. Lalu kembali lagi kepada pertanyaan, kita ini siapa? Bagaimana caranya? Caranya secara tersembunyi, tidak diketahui orang, tidak diekspos, tidak disorot kamera, tidak di atas mimbar, tidak caci maki, demonstrasi, orasi. Enggak. Islam tidak. Itu cara-cara orang kufar. Lihat. Kita selalu mengatakan bahwa kita prioritaskan untuk menentang orang-orang kufar. Tetapi kita sendiri memakai cara-cara orang-orang kufar. Ini menunjukkan hanya perkataan, tapi tatbik penerapan tidak ada. Ya. Caranya secara tersembunyi, diberitahukan, dinasehati, tidak di depan umum, dengan kata-kata yang baik. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Firaun. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyin la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan oleh kamu berdua kepada Firaun perkataan yang layyin, yang lemah lembut, agar supaya dia ingat.
la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, kemudian dia ditunduk. Pernah kejadian seorang menegur Harun Ar-Rasyid, khalifah di Baghdad, dengan kasar. Maka Harun Ar-Rasyid mengatakan, saya tidak mau dengar nasihatnya, karena saya tidak lebih buruk dari Fir'aun, dan engkau tidak lebih baik dari Musa. Sedangkan Allah perintahkan Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan layyin. Saya bukan Fir'aun maksudnya, saya Muslim, dan engkau bukan Musa. Kenapa engkau menegur saya dengan kasar? Padahal Allah perintahkan Musa untuk menegur berdakwah kepada Fir'aun layyina. Karena inti atau tujuan dakwah dua, la'allahu yatadzakkar, agar supaya dia ingat, agar supaya Fir'aun ingat bahwa apa yang selama ini dia lakukan adalah salah dan membuat kerusakan di permukaan bumi. Aw yakhsha, kemudian dia tunduk kepada Allah, yang bertobat, mengganti kejahatan dengan kebaikan. Kan Musa berdakwah dengan hujjah. Oleh karena itu yang berdakwah, yang menasihati al-ulama, orang-orang yang alim di antara kita, yang mengetahui kebenaran. Karena kalau dia menegur ini penguasa salah, pemerintah salah, tentu dia harus tahu kesalahan ini betul-betul salah menurut Allah dan Rasulnya. Maka dia tegakkan hujjah, dia dakwakan dengan qala Allah, qala Rasul. Begitu yang ada di dalam Islam. Habis waktu ini sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan di tempat yang lain. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.